Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyajian laporan keuangan. Penyajian wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban terhadap sak etap. Entitas yang laporan keuangan patuh dengan sak etap harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi sak etap kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam sak etap. Contoh pengungkapan kepatuhan tersebut di PT Ektap Indonesia. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan angka komparatif 2009 telah disajikan sesuai dengan sak etap dan telah memenuhi semua persyaratannya. Kelangsungan usaha. Entitas memiliki kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud likuidasi entitas atau menghentikan operasi dan tidak mempunyai alternatif realistis sesuai melakukan hal tersebut. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen harus membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Kapan kelangsungan usaha? Jika terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa yang mengakibatkan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut serta mengungkapkan 1. Dasar penyusunan laporan keuangan. 2. Alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha. Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten, kecuali terdapat perubahan signifikan pada sifat dari operasi entitas atau peninjauan penyajian dan menemukan penyajian atau klasifikasi lain lebih sesuai, contoh lebih andal dan lebih relevan, atau sak etap mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Entitas harus mengungkapkan sifat relasifikasi, jumlah yang direlasifikasi, alasan relasifikasi. Informasi komparatif. 1. Frekuensi pelaporan minimal 1 tahun sekali. 2. Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, termasuk informasi naratif dan deskriptif. Materialitas dan agregasi. Pos yang material disajikan terpisah, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material tidak baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Alternatif laporan laba rugi. Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang berasal dari laba rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu dan perubahan kebijakan akuntansi, maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dalam laporan perubahan ekuitas. Identifikasi laporan keuangan. Secara jelas mengidentifikasi secara pelaporan keuangan dalam catatan dan membedakan dari informasi lain pada dokumen yang sama. Informasi berikut disajikan dan diulangi pada setiap halaman jika perlu. 1. Nama entitas pelaporan dan perubahan dari periode terakhir. 2. Tanggal atau periode yang dicakup. 3. Mata uang pelaporan. 4. Pembulatan angka yang digunakan. Baca. Pemisahan lancar dan tidak lancar tidak diwajibkan jika entitas menyimpulkan pendekatan likuiditas lebih baik.
kos minimum yang harus ada dalam neraca. Informasi dalam neraca minimal terdiri dari kas dan secara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Klasifikasi aset dan kewajiban. Aset lancar dan kewajiban jangka pendek terdiri dari diperkirakan angka diselesaikan dan atau direalisasi dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan, dimiliki untuk diperdagangkan, direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan, kas dan secara kas yang tidak dibatasi penggunanya. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban lebih dari 12 bulan. Aset dan kewajiban lainnya diklasifikasi sebagai aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang. Ekuitas terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, pendapatan beban yang langsung diakui ke ekuitas. Entitas yang berbentuk perseroan terbatas juga mengungkapkan jumlah modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, nilai nominal saham, kisar perubahan jumlah saham beredar, hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atau dividen dan pembayaran kembali atas modal. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas pada suatu periode minimal mencakup pos sebagai berikut: pendapatan, beban usaha, beban keuangan, bagian laba atau rugi investasi atau metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi bersih. Entitas dapat menyajikan beban berdasarkan sifat beban bahan baku, beban tenaga kerja, beban penyusutan, beban sewa ruangan, beban listrik, beban operasi lainnya. Fungsi beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban umum, dan administrasi. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi saldo laba. Alternatif penyajian. Entitas dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas atau LPI, laporan laba rugi dan saldo laba. Jika perubahan dan ekuitas hanya berasal dari laba rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi. Informasi dalam LPI. Periode laba atau rugi untuk periode. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan ekuitas, dan koreksi kesalahan. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir. Laporan arus kas. Laporan perubahan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dari entitas untuk periode yang dilaporkan disajikan secara terpisah. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek atau kurang dari 3 bulan secara perolehan. Sangat liquid, dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Contoh, deposit kurang dari 3 bulan atau celukan bank. Aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Contoh arus kas dari penjualan barang dan jasa, royalti, komisi, dan pendapatan lainnya, pembayaran kepada pemasok dan pegawai, pembayaran pajak penghasilan. Aktivitas investasi. Arus kas sehubung dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas investasi: perolehan aset tetap, penjualan aset tetap, penanaman, penjualan investasi. Aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan menghasilkan perubahan pada besaran dan komposisi dari ekuitas dan pinjaman entitas. Contoh arus kas pendanaan: penerimaan kas dari penerbitan saham baru, penerimaan pembayaran pinjaman, pembayaran kepada lesor. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan, penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Harus mengungkapkan
dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang signifikan, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tapi relevan untuk memahami laporan keuangan, disajikan secara sistematis dan merujuk silang ke pos-pos dalam laporan keuangan. Urutan penyajian, pernyataan kepatuhan sesuai sak etap, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang ditetapkan, informasi yang mendukung pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian dalam laporan keuangan. Pengungkapan lain, kejadian setelah tanggal neraca